Itu ketua PKL tuh. Ya memang. Ya, bapak kita memang itu. Nah, oke. Nah, kita kalau mau review jurnal, harusnya kan sudah belajar sama Bapak Ganteng kan? Jadi nggak perlu sama saya lagi. Biar dikombinasikan pelajarannya. Hmm. Jadi nanti kan kalian ada tugas mereview artikel. Nah, ini kita coba singgung sedikit lah ya, biar kalian ada gambaran juga gimana cara ngerjainnya ya. Artikel yang pertama yang jelas itu ada judul kan, analisis pengaruh fintech terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi di Indonesia. Kalau kita lihat judul yang seperti ini, sekiranya kita dapat gambaran ini sepertinya kuantitatif ya. Apa itu kuantitatif? Kuantitatif itu quantify, artinya diangkakan. Kualitatif berarti yang bukan angka, berarti teks, narasi, kalimat sejenisnya ya. Di sini ada abstrak. Jadi artikel ilmiah itu selalu ada abstrak di bagian awal. Itu adalah intisari dari penelitian kita. Nah, kita baca kalimat pertama. Semakin pesatnya pertumbuhan teknologi di bidang ekonomi harus mulai menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia. Ini disebut fenomena. Ada yang tahu fenomena artinya apa? Kejadian apa? Suatu permasalahan boleh. Sesuatu yang menarik. Yang menarik masih ambigu. Peristiwa masih kurang jelas. Konflik hampir. Ya, kenyataan yang tidak sesuai harapan. Misal, kita pergi ke pasar. Kita beli jeruk 10 kilo. Jelas-jelas kita nampak si penjual timbang 10 kilo jeruk itu. Pas sampai ke rumah, saya iseng, saya timbang ulang jeruk itu. Kenapa jadi 9,5 kilo? Bisa jadi si kalibrasi yang si penjualnya dia curangi. Atau kalibrasi timbangan saya rusak. Atau ketika dari pasar menuju rumah terjadi sesuatu sehingga jeruk saya berkurang. Itu namanya fenomena. Harapan kita adalah 10 kilo di pasar sama dengan 10 kilo di rumah. Tapi kenyataannya hilang 0,5 kilo. Itu namanya fenomena. Nah, kalau di sini berarti fenomenanya dia berkaitan dengan pertumbuhan teknologi, terus dengan ekonomi juga. Cuman untuk jelasnya, kita nanti bisa taunya dari bagian pendahuluan dan latar belakang ini. Kemudian di sini ada kalimat kehadiran fintech yang efektif dan efisien, serta menjangkau berbagai kalangan, maka penelitian kali ini berusaha melihat bagaimana pengaruh bla bla bla. Itu namanya adalah tujuan penelitian. Berikutnya, dengan menggunakan data time series dan metodologi penelitian uji analisis multivariat. Ini namanya metode penelitian yang sudah diajarin di semester sebelumnya ya. Ditemukan hasil bahwa secara tidak langsung variabel fintech bla 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 sampai di sini itu adalah hasil penelitian kita. Berikutnya, eksistensi dan prospek fintech bla 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 sampai belakang. Itu ada yang tulisnya sebagai implikasi penelitian, ada yang tulis sebagai saran penelitian, ada juga yang tulisnya sebagai keterbatasan penelitian. Jadi tergantung sebagai penulis mau tulisnya seperti apa. Nah, kita akan masuk ke bagian pendahuluan latar belakang. Ini yang menjadi utamanya kalau kita mau mencari fenomena. Yang pertama, oh ya, sebelumnya fenomena bisa dinyatakan dalam 3 bentuk ya. Gambar, tabel, atau narasi tulisan. Tidak semuanya harus ada dalam artikel. Bisa saja hanya gambar, bisa saja hanya tabel, bisa saja hanya tulisan. Kalau ada tabel, ada gambar itu kita lebih enak kerjanya. Kita bisa langsung tahu ini pasti fenomena. Ada artikel isinya tulisan semua. Untuk tahu fenomenanya yang mana, kita harus baca baik-baik. Kalau nggak kita baca dengan teliti, kita nggak tahu nanti fenomenanya.
Kebetulan artikel yang saya jadikan contoh ini ada grafik ya, ada tabel, kemudian ada narasi tulisan juga seperti ini. Jadi enak. Kita lihat dulu dari atas ya. Ini gambar pengguna internet, kecenderungannya gimana nih? Naik. Ini perkembangan perusahaan fintech. Kecenderungannya, kalau ini distribusi penggunaan, ini sih nggak terlalu ya. Ini ada nilai transaksi fintech. Kecenderungannya naik juga ya. Kalau dari tadi sama-sama naik terus, berarti fenomenanya belum nampak ya. Berarti kan sejalan terus tuh. Belum nampak fenomenanya. Tapi kita lihat di sini. Nilai investasi modal ventura global di perusahaan fintech. Kecenderungannya naik kan? Tapi 2019 turun. Meskipun sedikit. Kita balik lagi ke gambar yang pertama. Pengguna internet kalau naik, logikanya ke perkembangan perusahaan fintech gimana? Ikutan naik kan? Kalau perusahaan fintech naik, logikanya transaksi fintech naik juga. Kalau transaksi fintech naik, logikanya investasi modal ventura si fintech harusnya naik juga. Rupanya di 2019 turun. Itu yang namanya fenomena. Udah paham? Ya harusnya sudah paham karena semester 5 sudah belajar. Jadi kalau ngulang di sini kan sayang gitu kan. Bisa dipahami untuk fenomena ini? Tidak sulit ya. Kemudian ada landasan teori. Yang namanya teori kalau di penelitian ini, dia pakainya yang ekonomi klasik, ekonomi neoklasik, terus Keynesian gitu. Ini yang namanya teori. Tapi kalau sekedar kayak financial technology adalah sebuah istilah untuk bla bla bla, investasi adalah bla bla bla, itu bukan teori. Itu namanya tinjauan pustaka. Jadi ya teori-teori yang seperti ini. Kalian kebanyakan ambil manajemen apa nanti konsentrasinya? Pemasaran. Kalau pemasaran, teorinya ada teori difusi inovasi. Ada teori bauran pemasaran yang 4P, 7P, 9P, 11P, 13P. Kemudian kalau yang SDM nanti mana tahu ada teori tentang kepemimpinan, The Great Man Theory, teori kepemimpinan yang lainnya, atau teori motivasi Abraham Maslow. Itu yang namanya teori ya. Jadi bukan motivasi adalah ini, kedisiplinan adalah ini, itu bukan teori. Jadi mahasiswa sering salah kaprah, dikiranya itu teori, padahal itu hanya tinjauan pustaka. Hipotesis. Kalau hipotesis saya rasa nggak usah dibahas untuk tugas yang ini ya. Karena untuk hipotesis itu nanti kan kaitannya ke uji statistik ya. Kalian praktika statistik dosennya siapa ya? Miss Evelyn pintar itu. Jadi banyak-banyak belajar sama dia ya. Jadi untuk hipotesis tidak perlu dipusingkan di mata kuliah saya. Pusingkan aja di mata kuliah Bu Evelyn nanti. Banyak belajar sama dia ya. Dia pintar itu, udah doktor itu. Kemudian ada metodologi. Ini ada jenis penelitian, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Kalau kebetulan yang contoh saya ini kuantitatif. Ya mana tahu nanti jurnal yang kalian review rupanya kualitatif, ya nggak masalah. Kayaknya yang penting artikel ilmiah ya. Kuantitatif, kualitatif tujuannya sama. Untuk menyelesaikan fenomena. Jenis dan sumber data. Jenis data tuh ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer tuh seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Primer, sekunder tuh seperti apa? Kuesioner itu primer atau sekunder? Yakin sekunder? Yakin primer? Kalau yang kita dapatkan langsung dari sumbernya itu namanya primer. Berarti angket itu adalah primer. Ya, sekunder tuh yang sudah, yang pokoknya kita tinggal ambil lah. Misalnya, kita tinggal download dari Bursa Efek.
Itu data sekunder. Pastilah Bapak Ganteng ada ajarin kok. Ikut memang orangnya. Saya buka Shopee sampai jam 10 malam ya. Siap. Sekarang untuk daftar kehadiran nggak ada lagi yang pakai mak merah itu ya. Jadi penggantinya setiap kali dosen ngajar offline, ini upload foto di sini. Jadi yang duduk paling belakang boleh bantu foto, nampak saya, nampak materi, nanti kirim ke grup. Gak kok biasa saya. Nah, boleh bantu foto. Dari sana dong. Di depan belakang dia kemarin beda saya. Oh, kalau saya dari belakang aja. Kemarin. Nggak apa-apa. Yang perlu narsis kan saya aja. Yang lain hadap depan pura-pura belajar gitu. Nah, ayo. Nanti nampak disengaja. Kalau di sini cuma 29 nama mahasiswanya. Ini ya. Nah, kita lanjut. Ini namanya operasionalisasi variabel. Artinya variabel ini diukur pakai apa? Pertumbuhan ekonomi dia ukurnya pakai PDB. Perusahaan fintech dia ukurnya pakai jumlah perusahaan fintech. Investasi ukurnya pakai jumlah realisasi. PMA, PMDN ini penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri. Kalau jumlah realisasi biasanya rupiah ya. Nah, ini udah jelas kalau ini pasti pakai angka semua, berarti kuantitatif ya. Kemudian, analisis multivariat, analisis regresi lah, kemudian analisis uji asumsi klasik, normalitas, autokolerasi, dan segala macam. Tidak usah dibahas di tugas kita, itu nanti sama Bu Evelyn aja. Kita nanti langsung fokus ke bagian pembahasan. Jadi ketika kalian mereview pembahasan, sebenarnya pembahasan ini langsung bisa kalian ringkas untuk di tugas kalian nanti. Coba baca kalimat yang ini. Berdasarkan hasil perhitungan statistik, menunjukkan bahwa fintech memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi. Pengaruh positif itu artinya apa ya? Iya berpengaruh, tapi positif itu apa? Setuju dengan setuju dengan topik yang dibahas. Berpengaruh positif berarti setuju dengan apa yang dibahas. Kurang tepat. Tahu variabel X, variabel Y? Y sama dengan A tambah BX. Ini persamaan regresi ya. Kalau Y-nya adalah penjualan, X-nya adalah biaya promosi,
harapan kita gimana ya? Kalau biaya promosi itu naik, harapan kita penjualannya naik. Berarti itu yang namanya pengaruh positif. Kalau biaya promosi kita turunkan, dampaknya ke penjualan turun juga. Jadi kalau positif, pengaruh positif ya, sama-sama naik atau sama-sama turun. Kalau pengaruh negatif, contoh, ini penjualan dengan harga. Ini namanya pengaruh negatif. Misal, kalau harga barang naik, penjualannya gimana? Akan turun. Kalau harga turun, penjualan naik. Berarti dia satu naik satu turun, atau satu turun satu naik. Itu namanya pengaruh negatif. Nanti ada satu lagi namanya tidak berpengaruh. Nah, kalau tidak berpengaruh, itu nanti dengan Bu Evelyn aja. Gak usah di sini. Karena bukan bidang sini, bukan mata kuliah ini belajarnya. Harusnya di mata kuliah Pak Ganteng udah juga. Kan kalian harus bikin research gap dulu kan. Bisa tahu ini pengaruh positif, pengaruh negatif kan harus baca jurnal kan. Jadi ya nggak apa-apa lah. Kita kan belajar mereview jurnal ya. Jadi biar tahu nanti di semester 7 nulis skripsi, tahu cara baca jurnal, tahu cara oh harus lihat bagian ini biar tahu gitu kan. Jadi bagian pembahasan nanti tinggal kalian ringkas. Untuk kesimpulan tidak perlu, karena kesimpulan tuh sama aja dengan pembahasan. Untuk saran itu dimasukin. Kerangka acuan untuk kerja tugasnya sudah saya kirim di WA. Coba cek di grup itu. Jadi ikutin itu aja formatnya. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas? Berarti tugasnya nanti ada dua file ya. File pertama itu file Word. Itu yang berisi tentang makalah sama hasil review jurnal. File keduanya adalah PowerPoint yang berisi apa yang mau kalian presentasikan nanti. Jadi dua file ya. Nah, untuk siapa yang bertugas ngapain itu kalian atur aja. Misalnya, kalau anggota 4 orang, 2 orang untuk yang makalah, 2 orang untuk yang di bagian jurnal ya terserah, boleh. Atau empat-empatnya bagi rata semua dapat harus presentasi. Itu juga bebas terserah kalian lah. Yang penting ada presentasi di hari offline. Berarti minggu depan kita online ya, karena ngikutin jadwal Pak Andi kan. Kalau online berarti nggak masalah juga. Sama aja kan tetap saya kirim bahan ajar juga itu. Nanti jurnalnya saya yang sediain ya. Jurnalnya disediakan. Saya yang sediakan. Oh, nggak cari sendiri. Enggak. Kalau yang jurnal internasional, Ya, saya juga sediakan. oh berarti semuanya kami Semua saya sediakan. Ya, semuanya saya yang sediain jurnalnya ya. Nanti kalian tinggal pilih. Yang penting jangan sama aja jurnalnya. Dan enggak, saya jurnalnya lebih dari 6 saya sediakan. berarti dalam jurnal itu udah mencakup materi yang seperti di judul itu ya, Bu? Enggak juga sih. Karena jurnal-jurnal ini kan ya pengaruh fintech terhadap apa gitu kan. Ya, nggak masalah sih. Yang penting selagi jurnalnya tentang fintech kan cocok di mata kuliah ini kan. Berarti wajib ambil dari Koko aja, nggak usah ambil dari luar gitu. Dari saya aja. Oke, siap. Sip. Jadi kalian presentasinya pas pertemuan offline ya. Pertemuan offline presentasi. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas? Ya, iya. Satu kelompok mereview satu artikel.
Silakan sambil buka bahan ajar tentang fintechnya yang di Google Drive ya. Biasanya pertemuan pertama tuh kan perkenalan atau apa gitu ya. Kalau saya nggak ada perkenalan, saya langsung kuliah. Karena kita bayar uang kuliah untuk belajar kan, bukan untuk perkenalan. Siap, kau setuju. Jadi jangan merasa rugi kalau kuliah sama saya kan. Selalu belajar gitu. Kita masuk sedikit ya konsep dasar fintech biar kalian tahu juga ya. Biar ada gambaran juga fintech itu seperti apa. Jam 3 kalian kuliah. Iya. Di Oh, paling setengah 4 udah pulang tuh ya. Kalau sama Pak Andi. Perkenalan. Sama dia kuliah tuh apa? Singkat, padat, jelas. Kalau sama saya terlalu banyak cerita. baik. Yang penting belajar. Oke, ini ada beberapa capaian pembelajaran ya yang diharapkan setelah kita belajar fintech. Selanjutnya saya sebut fintech ya, berarti udah tahu ya fintech itu apa. Pertama, kita paham tentang peran perbankan. Kalau kita bicara keuangan, lembaga yang mengatur keuangan di Indonesia kan bank ya. Jadi harus tahu tentang bank di semester 2 ya. Ya, Dua ke tiga. 2 itu harusnya. Itu udah 16 pertemuan kan? 14 pertemuan kuliah kan? Jadi saya yakin bank udah pasti paham lah ya. Kemudian ada tentang pengetahuan fintech. Kemudian ada kesadaran terhadap tantangan geografis fintech, pengetahuan tentang regulasi fintech, dan seterusnya. Ada yang bisa kasih contoh fintech itu apa? Contoh produk itu. Apapun itu yang bisa dijelaskan. Kalian buka si Poppy, terus ada virtual account itu untuk bayar uang kuliah. Oh, Nah, itu fintech kan namanya? keuangan. Iya, pokoknya keuangan gabungkan dengan teknologi. Jadilah fintech. Jadi contoh sederhananya ada di Shopee kita semua kan. Mau bayar uang kuliah harus pakai VA. Coba perhatikan yang di sebelah kiri. Di situ ada tertulis sistem pembayaran digital payment. Sistem pembayaran digital payment ini seperti mobile banking, kris, scan barcode, apalagi OVO. Nah, itu kan udah pada paham kan? Kemudian yang kedua ada pendukung pasar. Saya mau belanja baju. Saya pergi ke Matahari di Mall SKA jam 3 subuh. Nggak bisa ya? Gitu ya. Tapi kalau saya ke Shopee jam 3 subuh bisa beli baju. Berarti mendukung pasar kan? Nah, itu udah fintech. Dikombinasikan dengan marketplace kan? Yang ketiga, manajemen investasi dan manajemen risiko. Dulu kalau mau buka deposito harus pergi ke bank, tanda tangan surat, surat pernyataan di atas materai, baru disediain apa sertifikat deposito. Kalau sekarang dari HP tekan-tekan selesai kan? Manajemen investasinya lebih bagus kalau sudah ada fintech. Yang keempat, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal. Kalau kita bicara fintech, orang pasti konotasinya pinjol, pinjaman online. Ada yang pernah pinjaman online di sini? Nggak ada ya? Jadi pinjol itu ya termasuk fintech ya. Kemudian ada jasa finansial lainnya. Nah, coba lihat di sebelah kanan. Yang pertama itu ada penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, sampai aktivitas jasa keuangan lainnya. Pernah dengar P2P? Peer-to-peer lending? Nah, kemudian ada crowdfunding, ada Bitcoin dan segala macamnya ya. Itu fintech juga. Jadi mengapa fintech itu diperlukan?
Yang pertama kita lihat alasannya, memberi kemudahan dalam urusan finansial. Saya mau kirim uang ke famili saya di luar negeri. Sekarang, katakanlah sekarang jam 9 malam. Famili saya di sana sekarang jam 9 pagi. Dan dia butuh uangnya sekarang. Berarti saya harus pergi ke teller bank jam 9 malam untuk transaksi gitu kan? Apakah mungkin ada teller jam 9 malam kerja? Nggak. Tapi kalau kita pakai internet banking, bisa. Berarti mudah kan sekarang untuk transaksi finansial? Nah, saya baru semalam ada transaksi pakai USD. Dan saya mau pakai HP, tapi sayangnya error aplikasinya waktu itu. Jadinya ke bank juga kan. Tapi untung siang. Nah, yang kedua, ada terobosan baru dalam transaksi keuangan. Dulu kalau mau transaksi pakai barter kan. Terus berubah pakai uang cash kan. Sekarang mau transaksi hanya tinggal scan kris atau barcode langsung selesai transaksinya. Itu terobosan baru namanya. Ada juga yang pakai kartu tinggal tempel. Ya. Kemudian ada juga yang kalau di Tiongkok pakai wajah. Kayaknya itu. Ada baca beritanya sih. Jadi dia di depan itu pakai wajah aja di scan langsung terbayar. Nggak tahu sistemnya gimana, tapi yang jelas ada, ya. Hah? Ya. Kemudian yang ketiga, semuanya merasakan untung. Dulu mau beli obligasi itu sulit. Sulitnya kenapa? Nggak banyak orang tahu. Obligasi diumumkan melalui koran. Zaman sekarang orang udah jarang baca koran. Seringnya lihat berita dari Instagram, Facebook, dan sejenisnya ya. Meskipun koran digital ada. Nah, obligasi berarti kita harus pergi ke kantor ini terus melakukan pemesanan, itu pun belum tentu dapat ya. Kalau sekarang kita buka aplikasi mobile banking kita, kita baru login, kadang langsung muncul iklan tuh kan. Lagi ada kartu kredit promo di mana gitu. Kayak kemarin BCA ulang tahun, dapat diskon 6,7% yang tadi mana, saya nggak ngikutin kali. Lalu kalau obligasi kan nanti muncul tuh, telah di launching obligasi seri sekian bunga kupon sekian persen, minimal pemesanan 1 juta, bla 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 gitu kan. Ada iklannya. Jadi kan bisa menjangkau kalayak masyarakat lebih besar kan daripada cara penjualan obligasi yang dulu. Makanya jadi bisa merasa untung. Kita lebih banyak yang bisa untung masyarakat. Karena tahu rupanya ada instrumen investasi yang namanya obligasi. Kalau enggak orang nggak akan tahu. Nah, ini salah satu keunggulan dari fintech. Nah, makanya fintech itu punya peran yang sangat bagus untuk perekonomian kita. Kalau di bahan ajar yang udah saya share, itu isinya pendapat Gubernur OJK atau Gubernur Bank Indonesia. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Ini ada perkembangan fintech di tahun 2021. Sebelumnya ada yang mau tanya dulu untuk materi ini? Atau lanjut aja? Lanjut ya. Ini ada RPA, Robotic Process Automation. Ini contohnya kalau misalnya ada yang trading forex. Ketika mata uang yang kita pegang kursnya naik 5%, otomatis dia jual. Ketika turun 5%, otomatis kita akan beli. Itu kan sudah diatur oleh robot kan? Itu contohnya. Kemudian digital only banks. Pernah dengar Bank Jenius? Bank Digibank. Blue, kalau Blue itu hitungannya masih gabung BCA. Yang saya tahu ini Jenius, Digibank, ada lagi nggak? Permata masih ada induknya. Bang Jago. Jago saya kurang tahu ya. Maksudnya Kalau kantor ada, tapi maksudnya bank yang betul-betul kayak ada teller, CS dan segala macamnya. Saya nggak tahu itu ada atau enggak, tapi yang jelas kalian paham maksud saya kan? Bank yang memang khusus digital aja. Itu berkembang itu. Kemudian ada penggunaan artificial intelligence.
Itu membantu kita dalam proses misalnya manajemen resiko dan segala macamnya. Kemudian ada peningkatan sistem keamanan cyber. Kita kalau mau transaksi selalu minta pakai PIN kan? Kadang pakai password. Sidik jari itu biometrik. Ada pakai NFC. Kadang autentifikasi, verifikasi dua langkah malah. Pakai email, pakai nomor HP lagi kan. Terus kalau password, pakai angka alfanumerik, huruf besar, huruf kecil, sama simbol. Itu yang bikin orang sering lupa password itu kan. Jadi dibuat seperti itu tujuannya untuk keamanan cyber. Yang penting kita jangan lupa, itu aja. Nah, di 2024 bagaimana? Rupanya penerapan AI dan machine learning itu akan semakin marak. Kemudian ada juga namanya buy now pay later. Ini ada seperti Shopee Pay Later, GoPay Later, OVO Pay Later. Ada lagi nggak yang Pay Later? Yang paling banyak itu sih, Shopee, Hmm, Shopee. ada yang pakai di sini. Ada. GoPay Later. Nah, banyak yang gangguin saya nih. Banyak fan. Iya, biasalah Bapak ganteng kan. Mengalahkan Bapak Toko Sandi nama STM. Oh, iya. Jadi ada buy now pay later ya. Berikutnya ada SaaS, System as a Software. Itu nanti bisa kalian baca di bahan ajar. Ada Open Banking API juga. Kemudian ada Contactless Transaction and Cross Border Payments. Ini contohnya kalau kayak kita punya kartu ATM yang udah punya fitur contactless, Visa, Mastercard ya biasanya tuh. Tinggal tempel, langsung bayar. Kalau cross border payments itu kita transaksi di luar negeri, langsung saat itu juga settlementnya. Kita bayar, langsung muncul notif di HP kita sudah terpotong sekian rupiah, padahal kita bayarnya pakai dolar. Betul. Itu namanya cross border payments. Kemudian ada mobile payments, ya itu pasti udah banyak tahu lah mobile payments ya. Mobile banking dari rekening bank, GoPay, Shopee, Lazada itu semua mobile payments hitungannya. RegTech application itu regulatory teknologi, nanti bisa dibaca aja. Ada PropTech itu property teknologi, nanti bisa dibaca di ban ajar. Kemudian ada voice integration, ini yang cukup menarik. Katanya bisa verifikasi melalui suara. Saya nggak tahu di Indonesia sudah ada atau belum, tapi rasanya belum ada. Sejauh yang saya tahu, di Indonesia kita baru bisa pakai Google Voice Note. Kita mau cari, kita tinggal oke Google atau pakai Apple, pakai Siri ya. Iya, betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, atas dasar tersebut muncullah namanya fintech startup. Sebenarnya fintech startup itu sudah lama sudah ada. Dari 2008 kalau yang saya baca ya. Perkembangannya tuh nanti di 2020. Karena pandemi COVID, semuanya banyak yang work from home, stay at home, dan segala jenisnya. Perekonomian turun ya, waktu 2020. Perlahan-lahan perusahaan-perusahaan fintech mulai bertambah. Di 2021 dia booming. Di 2021 juga sudah mulai pulih ekonomi kita kan. Makanya fintech itu mendorong ekonomi sebenarnya. Membuat orang jadi lebih banyak untuk belanja. Apalagi yang pay later itu kan. Seperti kartu kredit sifatnya. Nah, kurang lebih seperti itu materi konsep dasar tentang fintech. Sisanya nanti bisa kalian lihat-lihat aja di Banajar ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Belum tahu. Ini mata kuliahnya baru soalnya. Jadi saya belum susun semuanya sampai akhir. Jadi mata kuliah semester ini kan ada financial technology, digital marketing, technopreneur. Itu betul-betul baru mata kuliahnya. Jadi dosen yang ngajar tiga ini betul-betul bikin bahan ajar yang baru. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya nanti kalau ada yang agak kurang ya. Mas, tadi banyak yang baru-baru. Hmm. Yang penting kan nilainya nggak kurang kan. Ada sama Bapak Ganteng semester ini.
Ada. Oh, nggak tahu ya ada fitur ini. Oke ini. Tapi itu harus download itu extension kan? Iya. Itu extension. Ada yang mau ditanyakan nggak? Extensionnya cuma di Mozilla, di Chrome tak ada. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau tanya nggak sebelum kita akhiri? Sih sejauh ini. Bapak Ganteng ngajar apa? Oh, SKB. SKB itu nanti untuk modal kalian bikin bisnis project. Bisnis project itu menggabungkan 6 elemen mata kuliah itu. Ada aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek SDM, aspek operasional, dan lain-lainnya ada 6 itu pokoknya. Belajarlah dari dia. Berarti kalian pertemuan 3 offline itu langsung materi, langsung kalian presentasi ya? Iya, iya. Pertama tadi semangat.